Perkenalkan, nama saya Panewayan Eka Diputra dari kelas Bar and Mixologi A. Di sini saya akan mempresentasikan 3 contoh tokoh-tokoh inspiratif. Yang pertama ada Ibu Susi Pujiastuti, lahir pada 15 Januari 1965. Susi Pujiastuti mungkin adalah salah satu entrepreneur paling unik di Indonesia. Ia dikenal sebagai pengusaha, pemilik maskapai, dan mantan menteri. Tapi siapa sangka ia tidak pernah lulus SMA. Saat duduk di bangku kelas 2 SMA, ia memutuskan untuk berhenti sekolah dan memulai berjualan ikan untuk membantu keluarganya. Dengan tekad kuat, Susi mulai membeli hasil laut dari nelayan dan menjualnya ke restoran atau pasar. Ia gigih membangun jaringan hingga akhirnya bisnis perikanannya berkembang besar. Tetapi perjuangannya nggak begitu berhenti di situ. Karena kesulitan transportasi untuk mengirim ikan ke luar daerah, ia membeli pesawat kecil. Dari sinilah lahir Susi Air. Dan Susi Air kini dikenal sebagai maskapai penerbangan yang melayani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pesawat besar. Maskapai ini telah menyelamatkan banyak nyawa dan kondisi darurat dan membantu logistik di pelosok Indonesia. Saat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi terkenal tegas. Ia menenggelamkan kapal asing pencuri ikan dan tanpa takut tekanan dari luar negeri. Kenapa saya suka? Bu Susi adalah simbol kebebasan berpikir dan keberanian. Ia membuktikan bahwa kita nggak harus jadi orang yang sempurna secara akademis untuk bisa sukses. Yang penting punya kemauan belajar, kerja keras, dan berani ambil langkah besar. Bu Susi juga sangat cinta Indonesia dan berani membela apa yang benar. Yang kedua, William Tanuwijaya, lahir pada 18 November 1981. William lahir dari keluarga sederhana di luar Pulau Jawa. Ketika ia pindah ke Jakarta untuk kuliah di Universitas Bina Nusantara, hidupnya tidak mudah. Ia harus bekerja sambil kuliah. Bahkan pernah menjadi penjaga warnet untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tetapi dari sana justru muncul ketertarikan terhadap dunia internet. Ia melihat potensi besar di dunia digital dan akhirnya pada tahun 2009 ia membangun Tokopedia, marketplace yang memungkinkan siapa saja untuk membuka online tanpa biaya besar. Tapi awalnya tidak mudah. Ia kesulitan mencari investor, bahkan gagal berkali-kali. Banyak yang tidak percaya bahwa Indonesia bisa membangun platform besar seperti Amazon atau eBay. Namun William tidak menyerah. Ia tetap berjuang bersama tim kecilnya hingga akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan dari investor besar seperti SoftBank dan Alibaba. Kini Tokopedia menjadi salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara dan merger dengan Gojek membentuk perusahaan teknologi raksasa bernama GoTo Group. Kenapa saya suka?
Aku suka William karena adalah contoh dari mimpi besar yang dibangun dari nol. Ia tetap rendah hati, jarang pamer, dan justru fokus membangun platform yang membantu jutaan UMKM di Indonesia. Tokopedia ini bukan cuma tempat belanja, tapi alat pemerataan ekonomi dan sangat keren. Yang ketiga, Nadya Makarim. Lahir pada 4 Juli 1984. Nadya Makarim adalah sosok muda visioner. Ia lulusan Universitas Harvard dan bekerja di perusahaan konsultan ternama. Tapi ia meninggalkan semua itu untuk membangun Gojek, sebuah startup yang awalnya cuma punya 20 driver. Ide utamanya sederhana, mempermudah akses ojek dengan aplikasi. Tapi mewujudkan ide itu nggak gampang. Saat itu banyak yang meremehkan konsep ojek online. Infrastruktur belum siap dan masyarakat belum terbiasa dengan digitalisasi. Tapi Nadya terus mencoba, terus melakukan riset, terus melakukan pengembangan. Perlahan Gojek tumbuh besar. Layanan seperti GoRide, GoFood, GoPay, GoSend, GoCar, dan lainnya jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Di balik itu, Gojek membuka lapangan kerja besar-besaran, membantu driver dan UMKM, meningkatkan penghasilan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.